Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fira Salsabila. Nah, di sini saya dan teman-teman sekelompok saya akan menjelaskan tentang isu yang sedang hangat di Indonesia nih. Lalu, apa sih isu yang sedang hangat di Indonesia sekarang ini? Nah, yaitu tentang Undang-Undang Cipta Kerja, di mana DPR RI mengesahkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, DPR ini memiliki tujuan untuk memajukan negara dan menciptakan serta meningkatkan lapangan kerja sebagai upaya untuk menyerap tenaga. Nah, kemudian DPR ini juga bertujuan untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kemudian melakukan penyesuaian berbagai aspek, baik dalam aspek koperasi, UMKM, industri nasional, investasi, percepatan PSN. Nah, kemudian menurut Wamenku Suhasil Nazara, dengan keluarnya undang-undang ini, kita bisa memperbaiki aturan perundang-undangan kita untuk membuat supaya perekonomian kita bisa menghadapi kondisi tidak ideal serta memperbaiki iklim investasi, di mana menguatkan investasi Indonesia dan menciptakan lapangan kerja, dan kita bisa menghadapi ketidakpastian dunia dengan lebih baik lagi. Lalu, apa saja sih isi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini yang dapat menimbulkan pro dan kontra antar masyarakat? Nah, salah satu isi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini yang pertama adalah istirahat antara jam kerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Nah, kemudian yang kedua dari isi Undang-Undang Cipta Kerja ini yaitu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Akan tetapi undang-undang ini belum terlalu jelas untuk semua sektor perusahaan atau sektor perusahaan tertentu saja. Nah, tentu saja isi undang-undang ini agak sedikit berbeda ya dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2009. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Silakan disimak ya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai isu yang sedang kontroversial di kalangan masyarakat. Teman-teman ada yang tahu nggak? Ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu permasalahan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah pemotongan pesangon kepada para buruh yang diputus hubungan oleh perusahaan, hilangnya cuti melahirkan, dan lain sebagainya. Undang-Undang Cipta Kerja ini menuai banyak konflik karena diasumsikan merugikan hak-hak buruh atau pekerja. Di antara rancangan undang-undang dengan konsep Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ini paling disoroti masyarakat. Alasannya karena lebih mementingkan investor, para pengusaha, dan dunia bisnis. Yuk kita simak beberapa alasan yang membuat Undang-Undang Cipta Kerja ini menuai banyak penolakan. Yang pertama, UMK dibuat bersyarat. Yang kedua, pesangon dikurangi menjadi 25 kali lipat. Yang ketiga, upah cuti yang hilang. Yang keempat, baru mendapatkan kompensasi minimal 1 tahun. Yang kelima, kontrak kerja seumur hidup. Yang keenam, outsourcing seumur hidup. Dan yang ketujuh, waktu kerja yang eksploratif. Yuk kita simak 6 poin yang menjadi kontroversial dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, pasal 64, tidak ada jenis batasan pekerjaan outsourcing. Yang kedua, pasal 79, libur 1 hari dalam seminggu. Yang ketiga, pasal 81, karyawan berpotensi dikontrak berkali-kali. Yang keempat, pasal 81, buruh kasar berpotensi diambil oleh TKA. Yang kelima, pasal 88, formula penetapan UMP bisa berubah kapan saja. Dan yang keenam, pasal 156, pesangon berpotensi jadi lebih kecil.
Baik, terima kasih. Di sini saya Angelika Sabrina. Saya akan melanjutkan mengenai materi selanjutnya, yaitu tentang dampak dari pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri. Itu sebagai berikut. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja sendiri ini hanya untuk meningkatkan investasi yang ada bagi para perusahaan dan para pengusaha. Nah, bagaimana aksi nyata dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri? Pertama, para pengusaha akan mudah mendapatkan investasi dengan cara cepat. Kedua, akan mendirikan yaitu kawasan ekonomi seperti perdagangan bebas. Bahwasanya ada 2 kegiatan aksi nyata yang akan diberikan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan semua itu hanya untuk meningkatkan investasi di bagian bidang perusahaannya. Jadi, untuk pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri berdampak negatif kepada masyarakat kita yang mana bekerja sebagai petani, nelayan. Mereka akan terkena dampak ataupun imbas dari adanya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri. Sesuai dengan pasal 30 ayat 1 di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, teman-teman, yang menyatakan bahwasanya mereka akan membuka lebar tentang kerannya pangan dari luar, bahan pokok dari luar, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia akan mengkonsumsi, dan sehingga ada banyak pemikiran bahwasanya tidak akan ada yang memilih ataupun mengkonsumsi lagi makanan-makanan yang dari dalam, seperti padi yang diproduksi oleh petani. Pasti sangat sedikit yang akan membelinya, sehingga para petani akan merasa kehilangan pekerjaannya karena adanya bahan impor yang akan diberikan di perdagangan bebas. Bukan hanya masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai petani saja, tetapi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan juga, teman-teman, juga terkena imbas dari adanya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang mana surat izin untuk penangkapan ikan ataupun pengambilan ikan di laut bagi kapal besar sudah dihapuskan, sehingga para nelayan kecil yang hanya memiliki seadah alat akan susah karena mereka mempunyai kesamaan kerataan. Tidak ada lagi seberapa banyak para nelayan besar untuk mengambil, sehingga mungkin ya teman-teman, kita juga akan merusak lingkungan alam kita. Dan itu beberapa dari pengesahan Undang-Undang Cipta yang sangat berdampak buruk bagi 2 pekerja ini. Jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, teman-teman, sangat berdampak kepada kemanusiaan dan tidak ada keadilan yang diberikan oleh pemerintah. Saya kembalikan dan saya lanjutkan kepada teman saya selanjutnya.